ini juga dilihat dari versi bit laptop kalian. Kalau misalnya 32 bit, ya pakainya ini. Tapi kalau 64 ya pakainya antara ini. Bisa bebas. Ini di download, di ekstrak, taruh di dalam folder sini. Paragon bin PHP taruh di sini. Di ekstrak taruh di sini. Kalau misalnya ada dua ya boleh taruh dua-duanya. Kalau udah masuk ke sini, pilih versi yang diaktifkan. Biasanya kalau kalian install Paragon itu kalau yang versi 6 defaultnya versi PHP-nya itu 8.1. Makanya saran saya kan kalian udah install Paragon, tambahin versi PHP-nya. Ya. Terus kalian ubah tuh, pilih yang mana? Misal 8.3, udah diklik aja. Ya. Kalau udah, baru diaktifkan extension-nya. Extension di bagian PHP-nya. Nah ini. Yang dibutuhkan itu cuma dua. PDO, SQLite, sama yang paling bawah. Ini nggak kelihatan. Harusnya yang bawah itu ada zip. Ya. Itu dua itu yang diaktifkan. Biasanya kalau saya udah install Paragon, extension yang GD sama MD-Stream ini udah otomatis ke checklist. Cuma kalau nanti kalian perhatiin juga, kalau nanti belum di checklist, kalian checklist. Ya. Dua ini juga nih, GD sama MD-Stream. Ya. Kalau yang CWL ini nanti buat download di brand. Misalnya ekspor PDF, ekspor Excel itu pakainya ini. Tapi kalau biasanya kalau ini udah aktif ketika di-install gitu. Yang paling penting cuma ini dong, PDO sama zip. PDO itu sama Laravel itu database bawaannya SQLite. Makanya harus diaktifkan PDO SQLite-nya. Nah, fungsi zipnya itu untuk ekstrak dari hasil downloadannya. Nanti saya contoh dulu gimana caranya install. Kalau udah dua-duanya, ini di stop dulu, masuk ke file komposernya. Nah ini komposernya, terus kalian double klik. Langsung ada pilihannya ini, install for all user recommended. Terus ada perintah yes or no, pilih yes. Terus masuk ke sini. Nah, next aja. Nah, di sini kalau yang biasa pakai XAMPP, kalau yang MacBook biarin aja XAMPP. Biarin aja XAMPP. Makanya kalau yang di MacBook download versinya itu yang PHP-nya yang 8 ke atas, 8.2 ke atas. Kamu tahu versi PHP berapa? 8 berapa ya? 84 kalau nggak salah. Iya. Nah, nanti kalau kalian masih defaultnya yang Windows nih, ini user Windows, bukan user Mac. Ini yang user Windows. Kalau nanti waktu kalian pas klik sampai sini, ini defaultnya masih XAMPP. Ya. Jadi harus diubah dulu. Harus diubah arahin sini. Ya. Langsung di PHP versinya. Di browse, masuk ke sini, Paragon, bin, terus PHP. Nah, pilih versi yang kalian mau install. Ya. Misal di 83 terus pilih yang ini. Ya. Terus open. Ingat yang PHP direction-nya aja. Ya. Terus di open. Kalau udah di next aja, karena ini harus butuh internet. Proses installnya butuh internet. Jadi harus pasti internetnya ada. Next, udah oke sampai selesai ini terus dia minta restart, ya silakan restart. Kalau dia nggak minta restart ya biarin aja. Udah, habis itu udah dua-duanya udah di sini udah di setting udah, terus dinyalain lagi, ini start lagi. Terus kalian tesnya gini, di CMD. Nah ini. Tulis komposer strip V, enter. Nah, kalau udah ada tulisan seperti ini, komposer segede gambar ini, berarti
versi 8 masih di bawah 8 atau 8.2 masih di bawah itu, berarti komposer kalian itu tidak diinstal di 8.2 atau 8 yang udah posisi standby. Jadi harus disesuaikan dulu dengan standby pihak ini versi berapa. Kalau udah baru masuk instalasi, kita tulis dulu di sini. Laravel. Masuk ke instalasi. Laravel itu kan udah nyampe ke versi 12. Cuman saran saya, dulu itu versi 11 itu masih ada perintah komposer. Masih ada perintah komposer. Jadi sekarang versi 11 atas itu tidak ada versi instalasi komposer. Jadi perlu pakai command. Langsung di copy otomatis jalan. Cuma saya nggak mau pakai ini. Saya maunya pakai komposer aja. Buat menjadi kalian ngapalin sintaknya. Masuk ke versinya, kalian ubah di bagian versi 10. Karena 10 masih menjalankan perintah komposer. Turun ke bawah di bagian sini. Nah ini kalian copy. Terus masuk ke folder. Contoh nih, saya taruh di luar sini. Saya taruh di luar. Saya tulis cmd shortcut. Nah ini masuk di sini. Saya paste di sini. Nah saya jelasin sedikit nih. Ini udah bisa. Kalau kalian enter ini udah bisa. Kenapa? Karena udah sesuai perintah instalasinya. Cuman ini Laravel versi 10. Nah sedangkan yang kita butuhkan itu minimal 12. Kalian boleh ubah di sini jadi versi 11. Atau misal nih kalian tidak perlu versi, kalian hapus versinya. Berarti yang terinstall itu versi terbaru yang akhir. Artinya berarti versi 12. Example app ini nama project yang kalian buat nantinya. Contoh ini saya coba contoh misalnya. Saya nggak pakai versi, jadi ini versi yang terbaru yang terakhir misalnya. Kalian enter aja. Ini tergantung internetnya. Ini tunggu sampai selesai. Nah ini versi 12. Kalau ada error seperti ini diabaikan aja. Selama tidak menghambat proses instalasi diabaikan aja. Download STMP jadi kayak gitu. Post dulu. Bagian lah, ntar hapus. Masih banyak bro. Siap. Nah ini kan habis install kan ya? Ya, habis install ini butuh extension zip. Butuh extension zip. Jadi kalau kalian proses sampai sini gagal, itu berarti zipnya belum aktif. Aman. Ini udah selesai nih. Dia udah langsung menjalankan PHP artisan migrate, tapi langsung di SQLite ini, di video SQLite. Kita coba aktifin dulu, kita jalanin dulu, masuk ke folder apa lagi proyeknya, contoh app, cd, contoh, contoh apa? Contoh. Nah ini udah, baru kita jalan.
posisi terminalnya itu tetap harus aktif. Nah, kendalanya kan nggak mungkin kalian standby CMD di situ kan ya. Ya. Makanya kalian bukanya pakai VS Code. Jadi terminal VS Code. Jadi kan kita kode di